Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anakku? Semoga dalam sehat walafiat kabarnya. Ketemu lagi dengan Pak Anam. Hari ini kita akan mengulang lagi belajar bareng berkaitan dengan mata pelajaran IPS kelas 7. Ini akan berkaitan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pertemuan kedua PDR ini masih membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita persiapkan dahulu bukunya seperti yang ada di bukumu. Hari ini ada materi yang kedua, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Oke anakku semuanya, semoga kalian tetap jaga kesehatan di rumah dan jaga sholat lima waktunya di rumah dan tetap patuh terhadap orang tua. Oke anakku semuanya, dalam pembelajaran kali ini diharapkan murid mampu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, dan potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua adalah akan menjelaskan berkaitan tentang pengertian antar ruang. Dan yang ketiga adalah menyebutkan contoh-contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke semuanya, anakku tetap menyimak dengan baik tentang ruang dan interaksi antar ruang kali ini. Nah, anakku semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda dengan tempat yang lainnya. Apakah pernah kamu membuktikan bahwasanya kalian pergi ke berbagai wilayah supaya perhatikan perbedaan dengan tempat tinggal kamu yang kamu gunakan tempat tinggal sehari-hari? Pasti keadaan alam, penduduk dan aktivitasnya, seni budayanya dan lain-lain, apakah ada perbedaan dengan keadaan di tempat kamu tinggal saat ini atau tidak? Tentunya masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensi yang masing-masing dan berbeda dengan lainnya. Sekali lagi, tentunya setiap masing-masing tempat memiliki kondisi dan memiliki potensi masing-masing yang tentunya berbeda dengan tempat lainnya. Tidak ada suatu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, maka terjadilah saling tukar-menukar komoditas antar satu tempat ke tempat yang lain. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga berupa interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Oke anak semuanya, jadi apa yang dimaksud dengan konsep ruang tersebut? Apa yang dimaksud dengan ruang? Setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini memerlukan ruang tentunya untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup, melaksanakan berkembang biakan. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Oke, interaksi antar ruang ini adalah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang atau informasi, orang, barang atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, atau daerah asal ke daerah tujuan. Itu adalah namanya interaksi antar ruang.
Interaksi dapat terjadi dalam bentuk 1. Perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, berwisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Itu termasuk interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, disebut juga mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut sebagai komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi dari satu tempat ke tempat lain disebut transportasi. Lalu interaksi-interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melaksanakan dua interaksi antar daerah tadi asal dan daerah tujuan lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh. Sebagai contoh seperti ini. Seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkosnya yang dikeluarkannya, lalu ada beberapa kondisi saling bergantung. Beberapa kondisi yang saling bergantung ini untuk saling terjadinya interaksi ke ruangan antara ruang satu dan ruang lainnya. Yang pertama adalah keuntungannya saling melengkapi. Ketergantungan yang pertama adalah saling melengkapi. Saling melengkapi ini atau disebut komplement, regional complementary, merupakan kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berada atau berbeda komoditasnya yang dihasilkannya. Misalkan di wilayah satu surplusnya sayuran atau penghasil sayuran, sedangkan wilayah B ini wilayah B surplus ikan atau penghasil ikan. Maka jika wilayah satu kelebihan sayur, maka akan dijual ke wilayah sini. Sedangkan wilayah B yang surplus ikan akan dijual ke wilayah pegunungan ke sini. Akhirnya terjadilah perjalanan sayuran ke B, yang B ikan ke A. Inilah namanya interaksi antar ruang. Jadi kebutuhan dua wilayah ini terpenuhi. Ini yang A dapat sayur, juga dapat ikan. Saling melengkapi dengan wilayah satu dan wilayah dua. Seperti itu. Terjadinya interaksi tersebut dikatakan sebagai interaksi antar ruang. Oke. Yang selanjutnya yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara ini adalah intervening opportunity, yaitu kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Maka jika seseorang akan membeli suatu produk, maka dia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Salah satu contohnya adalah di wilayah 1A dan di wilayah B. Wilayah A biasa membeli ikan di wilayah B. Namun diketahui ada wilayah C baru. Wilayah C baru ini wilayahnya lebih dekat dengan wilayah A. Maka dari itu, para pembeli yang dulunya dari wilayah A membeli ke wilayah B akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B melemah dan A ke C adalah menjadi kuat. Jadi kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan lokasi lebih baik sebagai lokasi asal atau lokasi tujuan. Karena mungkin lebih dekat, mungkin lebih mudah. Yang tadinya membelinya jauh, ada alternatif lain ke wilayah C tadi. Untuk pertimbangan ongkos transportasi, wilayah A tadi yang awalnya ke B pindah ke wilayah C lagi. Maka dari itu, untuk wilayah A dengan wilayah D, B interaksinya lebih kuat, A ke B lebih lemah karena ada wilayah baru, A ke C yang jarak tempuhnya lebih dekat. Karena ongkos A ke B lebih banyak, A ke C lebih mudah, maka terjadilah kuat. Selanjutnya adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer di sini adalah pengangkutan barang
dari tempat awal dan tempat tujuan itu memerlukan biaya tentunya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Jika biayanya terlalu tinggi dibanding dengan keuntungan, maka dipastikan interaksi tidak akan terjadi. Ya, maka interaksi tersebut ada namanya kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan dua daerah asal dan daerah tujuan tadi. Maka jalan yang rusak, sulit dilalui, sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya dan apapun untuk mencapainya akan mahal. Sebagai contoh begini, seorang A menjual sayuran ke wilayah B, namun jalan A ke wilayah B jalannya rusak sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang ini tidak menjual ke wilayah B ini, ya, karena jalannya rusak, tidak ada aksesnya tidak ada, ya, sehingga terhambat untuk menjual dari tempat A ke tempat B. Meskipun wilayahnya A dan B ini B minus sayuran, A tidak menjual ke B karena transportasinya sulit. Baik, terima kasih anakku semuanya. Untuk selanjutnya kalian silahkan klik aktivitas pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.